Hadis nomor 4075 Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah. Hadasana Hisam Ibnu Ammar, hadasana Yahya Ibnu Hamzah, hadasana Abdurrahman Ibnu Yazid bani Jabir, hadasani Abdurrahman Ibnu Jubair bani Nufair, hadasana Abi anahu sesungguhnya Abi iku sami'a mendengar dia An-Nawas pada Nawas ibna Sam'an Al-Kilabi. Yaqulu berkata Nawas, Dzakara menceritakan sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ad-dajjala pada Dajjal, al-ghadata pada pagi hari. Di pagi hari itu Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Fakhafadha maka melirihkan siapa Rasul fihi di dalam cerita, warofa'a dan mengeraskan siapa Rasul. Dalam ceritanya itu intonasinya Rasulullah itu enak, kadang lirih, kadang keras, kadang lirih, kadang keras, sehingga yang mendengarkan cerita itu terbawa. Itu disebut fakhafadha fihi wa rafa'a. Jadi dalam ceritanya itu kadang suaranya dilirihkan, kadang dinaikkan, sehingga yang mendengarkan itu terbawa cerita itu, seolah-olah masuk dalam cerita itu. Hatta sehingga donana punya prasangka kami, anahu sesungguhnya Dajjal iku fi taifatin nakhli, di perkumpulan pohon-pohon kurma. Jadi saking kami itu masuk dalam cerita itu, kami itu punya prasangka bahwa Dajjal itu sembunyi di semak-semak pohon kurma itu. Sampai punya prasangka seperti itu, Dajjal kayaknya di situ itu. Jadi saking menjiwainya, yang cerita juga enak, ya, yang diceritai juga menjiwai betul. Nek ngaji iki kudune ngono kuwi. Kudune ngono kuwi. Falam maruhna, maka ketika berangkat kami ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, arafa mengetahui siapa Rasul, dalika pada demikian itu, fina di dalam kami. Nah, cerita itu masih membekas betul, ya, membekas betul sampai kami datang lagi kepada Rasul. Rasul itu masih tahu bahwa keadaan kami itu masih apa? Takut-takut gimana gitu loh. Ya. Kayak seperti Anda nonton film horor gitu kan. Filmnya selesai, Anda takut kejeding. Nah, seperti itu. Pakola maka bersabda siapa Nabi, ma apa saknukum keadaan atau kelakuan kalian. Ini kenapa kok kalian tidak seperti biasanya? Biasanya prengas, prenges, ini kok wajahnya agak tegang itu. Kenapa? Ada apa? Fakulna maka berkata kami, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Dzakarta bercerita engkau ad-dajjal pada Dajjal al-ghadah pagi hari. Ya pagi-pagi itu Rasul jenengan cerita tentang Dajjal.
Ya, ngaji pagi itu ya disunahkan. Nah, iya, betul ya. Fakhofata maka melirihkan engkau fihi di dalam cerita. Suma kemudian rofakta mengangkat atau mengeraskan engkau. Ya, dengan waktu cerita itu loh Rasul menjiwai betul. Intonasinya turun, kadang naik. Ya. Kata sehingga donana berprasangka kami, anahu sesungguhnya Dajjal iku fito ifatin nahli di dalam perkumpulan pohon kurma atau di semak-semak pohon kurma. Sampai seperti itu Nabi. Kala bersabda siapa Nabi? Lah kok muni ngene Nabi? Goiru Dajjal, selain Dajjal. Ya. Akhwafuni lebih mengkhawatirkan ni padaku alaikum atas kalian. Jadi yang lebih aku takutkan menimpa kalian itu bukan Dajjal malahan. Dajjal itu biasa saja. sing sing diceritani sampai keweden, lah sing cerita malah ghairu Dajjal ah apa? Ahwafuni alaikum. Yang lebih aku takutkan itu sebenarnya malah bukan Dajjal. Iya, yang aku takutkan atas kalian itu sebenarnya malah bukan Dajjal. Dajjal itu apa? Biasa saja. Ya. In yakhruj seandainya keluar sopo Dajjal. Wa ana dan aku iku fikun di kalangan kalian. Fa ana maka utawi aku iku haji juhu. Menghalang-halangi hu pada Dajjal dunakum dari arah kalian. Jadi kalau Dajjal itu muncul sekarang dan aku masih ada, masih hidup di kalangan kalian, aku sendiri yang nanti menghadapi Dajjal, ya, yang menghalang-halangi Dajjal dari arah kalian. Wes tak tandangane ijen. Kowe kabeh gak usah melok-melok. Wes. Kalau aku masih hidup. Nah, ya. Wa in yahrud dan seandainya keluar sopo Dajjal walastu dan tidak ada aku nabi iku fikum di kalangan kalian, kok nanti keluarnya Dajjal aku sudah apa? meninggal, ya, meninggal. Pamruun maka utawi seseorang iku haji junapsih, membela dirinya sendiri. Ya. Jadi dia harus bisa membela dirinya sendiri. Caranya ya sudah saya jelaskan di hadis sebelumnya. Latihan mulai sekarang. Ya, kadangkala air adalah api, api adalah air. Surga adalah neraka, neraka adalah surga. Banyak tipu muslihat di dunia itu. Dan kita bisa latihan dari itu. Ya. Wallah utawi Allah iku khalifati, penggantiku ala kulli muslim atas setiap orang Islam. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Gini, maksudnya gini. Kalau aku masih ada, yang membela setiap muslim itu ya aku. Lah, berhubung seandainya nanti aku sudah tidak ada, biar Allah yang menggantikan aku membela seluruh orang Islam. Lah, orang Islamnya kalau tahu seperti itu juga harus banyak berdoa kepada Allah biar tidak terpengaruh oleh Dajjal dan tipu muslihatnya.
Inahu sesungguhnya Dajjal iku sabun pemuda. Qototun yang keriting. 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 Ainuhu utawi matanya Dajjal iku qaimatun tegak, ya, tegak atau tetap. Jadi qaimatun tegak atau tetap. Ka'ani seakan-akan sesungguhnya aku iku usab bihuhu, menganggap mirip aku pada Dajjal bi Abdil Uzza ibni Qoton, pada Abdul Uzza bin Qoton. Jadi Abdul Uzza bin Qoton itu orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah. Ya, jadi Nabi sempat ketemu dengan Abdul Uzza bin Qoton itu. Ya kalau aku gambarkan Dajjal itu wajahnya mirip itu loh. Abdul Uzza bin Qoton itu wis plek itu wis. Itu wis mirip itu. Ya. Jadi matanya mendelik, melek itu, gede lebar. Ya, terus ya seperti hadis-hadis yang lain, yang kiri picek itu. Dan kalau aku menganggap mirip Dajjal itu seperti Abdul Uzza bin Qoton. Paman maka barang siapa ro'ahu yang melihat diaman hu pada Dajjal mingkum dari kalian, fal yakro maka supaya membaca dia man alaihi atas Dajjal fawatiha suratil kahfi, beberapa pembukaan surat kahfi ayat 1 sampai 10. Tuh. Dengan itu nanti tidak terbawa halusinasinya atau fatamorgananya atau sihirnya Dajjal. Inahu sesungguhnya Dajjal iku yakhruju, akan keluar sopo Dajjal min kholatin dari suatu jalan bainas Sam antara Sam wal Irak dan Irak. Fa'asa maka merusak sopo Dajjal yaminan ke arah kanan, wa'asa dan merusak dia Dajjal simalan ke arah kiri. Yaitu munculnya nanti di suatu jalan di antara Sam dan Irak. Nah, nanti dia akan merusak ke kanan kiri sekitarnya itu. Ya ibadallah, wahai hambanya Allah, usbutu, tetaplah kalian. Jadi tetaplah netepi agama Islam ini, jangan terpengaruh oleh fitnahnya Dajjal itu. Kulna berkata kami, ya Rasulullah, wama dan apa lubsuhu, menetapnya Dajjal fil ardi di bumi. Itu berapa lama itu Dajjal menetap di bumi sampai pada akhirnya dia mati atau musnah. Kala bersabda Nabi arbauna 40 apane yauman harinya. Ya, cuma 40 hari. Tapi sudah bisa merusak seluruh dunia. Yaumun hari yang pertama, ya. Yaumun itu satu hari, artinya hari yang pertama iku kasanatin seperti 1 tahun. Nah, ini masalahnya. Jadi 1 hari ini lamanya seperti 1 tahun. Jadi kalau dirasakan itu matahari kok enggak
geser-geser tetap gitu. Ya, 1 hari itu lamanya seperti 1 tahun. Itu hari yang pertama, ya. Wa yaumun dan 1 hari, ini artinya hari yang kedua, kasahrin seperti 1 bulan. Wa yaumun dan 1 hari, artinya hari yang ketiga, kajumuatin seperti 1 Jumu'ah atau 1 minggu lah, 1 minggu. Wasairu ayamihi dan seluruh hari-harinya Dajjal, ya hari keempat sampai hari ke-40, iku ka'ayamikum seperti hari-hari kalian. Hari keempat sampai 40 itu ya sudah normal lagi. Normal. Kulna berkata kami, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Fadzalika maka demikian itu, al yaumu hari. Alladzi yang kasanatin seperti 1 tahun, takfina, apakah mencukupi na pada kami fihi di dalam hari yang seperti 1 tahun itu, opo sholatu yaumin, sholat sehari. Ini pertanyaannya Rasul. Yang hari pertama itu kan seperti 1 tahun. Itu apa kira-kira cukup sholat 5 kali aja? Seperti 1 hari biasa itu. Gimana Rasul? Ya kan? Apa cukup sholat 5 kali aja? Itu kan lama. Ya. 1 hari lamanya seperti 360 hari. Kala berkata Rasul, fakduru maka mengira-ngiralah kalian lahu pada hari yang seperti setahun itu, kotrohu pada kira-kiranya hari. Ya udah, ya kira-kira kalau setahun itu 360 hari kali 5, ya kan? 5 kan sholatnya, piro. Yaitu kamu sholat sehari semalam itu sebanyak itu. Ya kan? Ya sebanyak itu nanti. Kola berkata sopo Nawas. Kulna berkata kami, pama maka apa isra'uhu, kecepatannya Dajjal fil ardi di bumi. Kecepatannya itu berapa? Apa 100 km per jam atau berapa? Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu kecepatannya itu berapa itu? Kala bersabda siapa Nabi kalgois, seperti hujan. Istat barothu yang menyambarhu pada hujan, opo arihu angin. Ya seperti hujan disambar angin, wus, wus, dari satu tempat wus, tiba di tempat lain, itu kecepatannya seperti itu. Itu Dajjal. Kala bersabda siapa Nabi, fayati maka datang siapa Dajjal al-qauma, pada suatu kaum. Lah waktu itu orang itu sudah ada di titik terendah semua, melarat kabeh, melarat rat, ya bondone entek, keluargane akeh sing mati. Betul-betul ada di titik terendah waktu itu orang-orang itu. Fayad'uhum maka mengajak siapa Dajjal hum pada mereka untuk jadi pengikutnya. Fayastajibuna maka mengabulkan mereka lahu pada Dajjal. Tibalah Dajjal di suatu kaum mengajak mereka dan mereka mau. Wayuk minuna dan percaya mereka. Ya, wayuk minuna dan percaya mereka bihi terhadap Dajjal.
Payak muru maka perintah sapa Dajjal asamaa pada langit an tumtiro agar menurunkan hujan apa langit. Fatum tiro maka menurunkan hujan apa langit. Ya kan? 3 tahun nggak hujan, bayang no. 3 tahun nggak hujan sama sekali. Terus habis itu hujan turun. Jadi karena perintah Dajjal langit menurunkan hujan, hujan betul. Wah, seneng wong-wong. Ya. Langsung joget-joget ngono ana udan ya. Ya. Iya, berarti Tuhan betul ini kan gitu kan. Bisa menurunkan hujan. Ya kan? Wayak muru dan perintah sapa Dajjal al ardo pada bumi antun bita agar menumbuhkan apa bumi fatun bita maka menumbuhkan apa bumi. Wahai bumi, tumbuhkanlah pohon apel misalnya, langsung tukul. Iya. Ya, langsung tumbuh. Mereka tambah yakin kalau ini adalah Tuhan. Wes langsung joget-joget ngono, wes muangan enak, ya. Ya 3 tahun kelaparan. Wataruhu dan sore-sorean alaihim atas mereka apa sarihatuhum binatang ternak mereka kaum. Jadi sarihatuhum itu kan ya binatang ternak yang mana kalau sore itu masuk kandang. Loh. Iku atwalama lebih panjangnya apa-apa atau lebih tingginya apa-apa. Kanat yang ada. Apanya duron punuknya. Punuk itu tahu punuk ya. Onta itu yang benjol. Wa asbagohu dan lebih sempurnanya itu tadi ternak. Apanya duruan susunya. Wa amadahu dan lebih kenyangnya apanya kawasiro lambungnya. Ya. Jadi begitu kena hujan dari rekayasanya Dajjal itu makan tanaman-tanaman yang memang diperintahkan tumbuh oleh Dajjal itu. Binatang ternak mereka itu ya betul-betul besar-besar itu, tinggi-tinggi, besar-besar. Punuknya juga tinggi, ya kan? Terus sempurna, susunya banyak. Terus perutnya ya kenyang-kenyang gitu. Terus mereka tambah yakin. Wah, ini Tuhan betul gitu. Tumayati kemudian datang sopo Dajjal al-qauma pada suatu kaum. Fayad'uhum maka mengajak siapa Dajjal hum pada mereka. Fayaruduna maka menolak mereka kaum alaihi atas Dajjal qaulahu pada ucapannya Dajjal. Nah, ini ada kaum yang tetap netepi Islam ini. Diajak jadi pengikutnya Dajjal tidak mau. Aku ini Tuhan. Tuhan apa? Tuhan kok picek matane. Gitu. Iya. Dan umpama seandainya kita atau anak turun kita hidup di masa itu, semoga kita jadi kaum yang ini. Ya. Muga-muga awake dhewe ora ketemu, Cak. Ya kowe ora ketemu anak putumu. Padha ae. Ya dongakno anak putumu kuwi, ngono lho. Aku ini Tuhan. Tuhan apa? Tuhan kok picek. Gitu. Ya dhek ngaji soalnya mbiyen. Tuhan ndak ada yang picek moton nih. Nek picek iki Dajjal berarti. Ngajine merasuk berarti.
Bayan sorifu maka pergi sapa dajjal anhum dari mereka. Fayasbihuna maka jadi mereka mumlihin orang-orang yang paceklik. Wes begitu dajjal pergi, mereka kan tidak percaya pada dajjal, langsung tambah melarat. Langsung tambah melarat. Ma tidak ada biaidihim di tangan mereka apa sayun sesuatu pun. Wes habis, entek resik sik, wes entek. Lah itu akan terjadi kesenjangan sosial. Sing percaya karo dajjal sugih, ya, yang percaya pada dajjal itu kaya, yang tidak percaya miskin semiskin-miskinnya. Wes bayangno. Nah, wong saiki kerja sepi ngono. Bingung. Padahal wong kafir sing luwih melarat yo luwih akeh, ya kan? Itu saja masih mengeluh. Sekarang loh ya. Ya kan? Merasa beriman, terus rezekinya agak kurang gitu aja sudah ngeluh nggak karu-karuan. Padahal orang kafir yang lebih miskin jauh lebih banyak. Lah kalau di era Dajjal, kesenjangannya itu tampak. Yang percaya pada Dajjal kaya raya, wes kaya raya. Yang tidak percaya habis, wes segala sesuatunya habis, ndak punya apa-apa. Katut Dajjal kabeh ini. Harta-hartanya katut Dajjal kabeh. Tuma kemudian yamuro lewat dia Dajjal bil khoribah di suatu bumi yang rusak, ya, di suatu bumi yang rusak, yang runtuh, ya, runtuh. Fayaqulu maka berkata sapa Dajjal laha pada bumi yang runtuh itu, akhriji mengeluarkanlah kamu kunuzaki pada simpanan hartamu. Itu diomongi seperti itu buminya. Payantoliku maka berangkat atau keluar sopo Dajjal. Ya, maka berangkat sopo Dajjal. Berangkat meninggalkan tempat itu. Patat ba'uhu maka mengikuti hu pada Dajjal opo kunuzaha simpanan hartanya bumi. Ka'asi bin Nahli seperti rombongannya lebah. Seperti rombongannya lebah. Jadi Dajjal pergi dari tempat itu, emas, opo, wis pokoknya batu-batu mulia yang ada di situ ikut Dajjal semua. Jadi seolah-olah Dajjal itu rajanya lebah terus diikuti oleh anak buahnya itu. Sampai segitunya. Ayo sopo sing ora kepencut? Sopo sing ora kepencut? Wahai bumi yang runtuh, keluarkan seluruh harta kekayaanmu. Langsung emas-emas, batu-batu mulia apa yang ada di situ ikut Dajjal semua. Seperti rombongannya lebah. Tumaya da'u kemudian mengajak siapa Dajjal rojulan pada seorang laki-laki mumtalian yang penuh apanya sababan mudanya. Terus Dajjal suatu ketika mengajak seorang pemuda yang masih sempurna mudanya, masih penuh mudanya, masih sempurna mudanya. Fayat ribuhu maka memukul atau membacok, ya, sopo Dajjal pada rojul bisaifi dengan pedang.
pukul dengan pedang, dorbatan satu pukulan. Payak tou maka memotong sopo dajjal hu pada rojul islata ini pada dua bagian. Romyatal gorot lemparan panah pada sasarannya. Ya, lemparan panah pada sasarannya. Jadi intinya si rojul itu dibelah jadi dua. Bagian badannya itu ya sudah pisah gitu. Tuma kemudian yada'uhu mengajak atau memanggil siapa dajjal pada rojul. Payuk bilu maka menghadap atau datang siapa rojul yatahal lalu bersinar apa wajhu wajahnya rojul yathaku tertawa dia rojul. Yathaku tertawa dia rojul. Jadi badannya itu tadi dibelah jadi dua, terus dipisahkan sejauh orang itu memanah. Orang kalau memanah itu ya, jret itu berapa meter? 100 meter, 200 meter? Ya sekitar itu. Yang satu di sini, yang satu di sana. Terus dipanggil, hidup lagi. Si rojul itu hidup lagi, datang pada dajjal, wajahnya ya bersinar, seraya tertawa. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi bisa menghidupkan orang yang sudah mati juga. Fabainama maka di saat mereka iku kadalika seperti demikian itu. Ya, seperti demikian itu. Wis kondisinya ya seperti itu. Yang iman ya melarat erat, entek, ya sing kafir ya sugih-gih, mentok sugih, ya kan? Dan ya wis ngono kuwi keadaane. Wong dipateni diuripke neh wis ngono kuwi. Ketika itu bahasa mengutus sapa Allahu Allah Isa bin Maryam pada Isa bin Maryam. Fayan zilu maka turun sapa Isa indal manaroh di sisi menara al baidho yang putih. Manaroh baidho. Sarkiya Dimasko. Timurnya Damaskus. Ya. Nek pengen roh ya aku ajakan rono. Tekokno tiket. Ya. Jadi ya di situ di Menara Putih timur sebelah timur Damaskus. Baina mahrudata ini di antara dua pakaian yang diwarna kuning. Ya. Di antara dua pakaian yang diwarna kuning. Wadian seraya orang yang meletakkan kafaihi pada dua telapak tangannya ala ajni hati malaka ini atas sayapnya dua malaikat. Jadi dari langit turun itu tangannya diletakkan di sayapnya dua malaikat. Jadi pakai dua pakaian yang diwarna kuning. Idza ketika itu to'a menundukkan sopo Isa roksahu pada kepalanya.
Qatara menetes apa kepala, maksudnya meneteskan air, bukan kok kepalanya netes, itu bukan. Jadi meneteskan air. Seperti habis mandi itu. Fa'idha, maka wa idza rafa'ahu, dan ketika mengangkat sopo Isa hu pada kepala, yan hadiru lurus, atau turun ya, minhu dari Isa opo jumanun keringat ya, keringat atau tetesan air, kalulu'i seperti berlian jernih. Jadi kalau nunduk gini ya, air yang ada di kepala netes. Kalau kepalanya diangkat gini, mengalir di wajah ini, jernih seperti berlian. Walayahilu, dan tidak halal likafirin bagi orang kafir, yajidu menjumpai dia orang kafir, riha nafasihi, pada angin nafasnya Isa, ila kecuali mati dia orang kafir. Jadi hembusan nafasnya Isa itu tidak halal bagi orang kafir. Kalau hembusan nafasnya itu kena orang kafir, orang kafirnya pasti mati. Wa nafasuhu, dan utawi nafasnya Isa iku yantahi sampai opo nafas, haisu yantahi, dimana sampai opo torofuhu, ujung pandangannya Isa. Jadi sejauh mata memandang, sejauh itu angin dari nafasnya Isa. Itu kalau kena orang kafir, orang kafirnya mati. Payantoliku, maka berangkat sopo Isa kata yutrikahu, sehingga menemui sopo Isa pada Dajjal inda Babiludin, di sisi Babilud ya. Babilud itu suatu wilayah atau negara di Baitul Maqdis ya. Babilud itu pintu Lut. Nah, Babilud itu suatu desa di Baitul Maqdis. Jadi baldatun qoribatun min Baitul Maqdis ya. Payak tuluhu, maka membunuh siapa Isa pada Dajjal. Tuma, kemudian yakti datang sopo Nabiullah, nabinya Allah, yaitu Isa, kauman pada kaum, qad asomahum, sungguh menjaga hum pada mereka sopo Allahu Allah. Kemudian setelah bunuh Dajjal itu, Isa mengunjungi kaum-kaum yang memang dijaga oleh Allah, tidak terpengaruh oleh Dajjal, yang keadaan mereka sangat memprihatinkan. Payam sahu, maka mengusap sopo Isa wujuhahum, pada wajah-wajah mereka. Yo seneng rek, seneng. Dajjal wis mati. Terus ada pertolongan dari Allah, ketemu Nabi Isa. Ya campur susah yoan, anak bojone yo entek, ya kan, hartanya habis. Suasananya terharu, mengharukan waktu itu suasananya. Suasananya mengharukan. Wa yuhaddisuhum, dan
bercerita siapa Isahum pada mereka bidarojatihim tentang derajat-derajat mereka fil jannah di surga. Tidak perlu susah Pak ya Bu, derajat jenengan semua tinggi nanti di surga. Ya untuk mengobati luka hati mereka yang begitu dalam karena fitnah dajjal yang luar biasa itu. Ya. Fabainama hum maka di saat mereka kaum yang iman itu kadalika seperti demikian itu. Ketika itu auha memberi wahyu sapa Allahu Allah ilaihi pada Isa. Ya Isa, he Isa, ini sesungguhnya aku Allah iku qad akhrajtu. Sungguh mengeluarkan aku ibadan pada hamba-hamba. Ibadan itu jamak ya. Li bagiku. Yaitu Ya'jud Ma'jud. Baru istilahnya seneng sebentar ya, dihibur sebentar oleh Isa. Isa diberi wahyu oleh Allah bahwa aku sudah mengeluarkan Ya'jud Ma'jud. Layadani tidak ada dua tangan li ahadin bagi seorang pun bikitalihim dengan memerangi mereka ibadan. Artinya tidak ada satupun yang bisa melawan Ya'jud Ma'jud itu. Ya termasuk Nabi Isa dewe. Terus deli oai bersembunyi saja. Ya, aku sudah keluarkan Ya'jud Ma'jud, yaitu hamba-hambaku, yang mana tidak ada dua tangan bagi seorang pun untuk memerangi atau melawan mereka, Ya'jud Ma'jud itu. Fa'ahris maka menjagalah kamu ibadi pada hamba-hambaku ilatur menuju gunung Tur. Hamba-hambaku yang solih, yang iman ini kamu jaga, kamu lindungi, kamu pergi ke gunung Tur sana. Ya. Faya ba'asu maka mengutus sapa Allah Ya'juja pada Ya'jud wa Ma'jud dan Ma'jud. Ya, itu. Terus setelah Isa dan orang-orang iman sudah sembunyi di Gunung Tur itu, sembunyi ya tentunya ya di bawahnya gunung, di gua-guanya itu. Kalau di atas gunung ya ketaruh, ketangkep gitu. Ya. Baru Ya'jud Ma'jud dikeluarkan oleh Allah. Wahum dan utawi mereka Ya'jud Ma'jud iku kamakola sebagaimana telah berfirman sapa Allah, yaitu fi apa? Mingkulli hadabin yansilun ya. Mingkulli hadabin dari setiap tanah yang apa? Berbukit, genengan ya. Genengan itu tanah tinggi, genengan. Yansilun bersegera mereka. Ya. Itu mereka bersegera situ. Ya. Termasuk mungkin ya adanya kuburan itu tidak boleh ditinggi-tinggikan itu. Khawatirnya nanti ketahuan sama Ya'jud Ma'jud terus digerongi, dipangan. Geragas Ya'jud Ma'jud itu geragas. Wes rakusnya minta ampun. Payamuru maka lewat mereka Ya'jud Ma'jud. Saya ulang ya. Payamuru maka lewat sopo awa iluhum. Awal-awalnya mereka Ya'jud Ma'jud.
ala Buhaira Tobariyah, atas danau Tiberias, danau Tobariyah, Buhaira. Fayasrobuna, maka minum mereka awal, ma pada apa-apa fiha, di dalam danau. Tuma kemudian yamuru lewat sopo akhiruhum, akhirnya mereka. Fayakuluna, maka berkata mereka yang akhir, lakot kana, niscaya sungguh ada fihada, di ini, di tempat ini, opo maun, air, marotan, suatu kali. Kok sekarang sudah ndak ada gitu loh. Jadi saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, mereka datang ke danau Tiberias itu, yang awal minum sampai kering, yang akhir datang itu, loh tadi kan ada airnya, sekarang mana airnya ini? Jadi air sebanyak itu langsung habis. Itu yang awal-awal saja itu sudah bisa menghabiskan, yang akhir nggak kebagian. Begitu nyampe sudah nggak ada airnya. Tadi perasaan ada airnya, ini kok sudah nggak ada. Wayuh soru, dan dikepung, ya, dikepung sapa Nabiullah, nabinya Allah, yaitu Isa, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Isa. Sudah terkepung di Gunung Tur itu. Kata sehingga yakuna, ada opo roksu saur, kepalanya sapi, li ahadihim, bagi salah satu mereka, iku khairon, lebih baik, min mi'ati dinar, daripada 100 dinar. Li ahadikum, bagi salah satu kalian, al yauma, di hari ini. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya. Itu mungkin harganya sekarang 5 juta. Itu 1 dinar. Kali 100, berapa? 500 juta. Kepala sapi, kepalanya sapi itu lebih mahal daripada berapa tadi? 500 juta. Karena keadaan ya sudah terkepung. Bukan dipakai, ya dipangan. Jadi saking nggak adanya makanan, itu kepala sapi itu lebih berharga daripada 100 dinar. Ya. Ya untuk makan, untuk apa? Seratus apa? 500 berapa? Juta kepala sapi. Jadi Isa dan sahabat-sahabatnya itu terkepung. Ya mereka keadaannya yes, betul-betul kepepet sampai kepala sapi. Bagi salah satu mereka itu lebih baik dari 100 dinar bagi salah satu kalian hari ini. Ya. Fayarghabu, maka berharap sopo Nabiullah, nabinya Allah Isa, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Isa, ilallah, pada Allah. Berharap artinya berdoa. Fayursilu, maka mengutus sopo Allahu Allah alaihim, atas mereka, Ya'juj Ma'juj, apa itu? An-Nagofa, ya, pada belatung atau ulet belatung, firikobihim, di pundak atau leher mereka Ya'juj Ma'juj.
Terus tahu-tahu ada belatung di pundak Ya'juj Ma'juj itu. Allah mengutus banyak belatung itu. Fayusbihuna, maka jadi mereka Ya'juj Ma'juj parsa mati kabeh. Jadi mati semua. Ya. Kamauti nafsin, seperti matinya jiwa wahidatin yang satu. Seperti matinya diri wahidatin yang satu. Jadi ada semacam hujan ulat gitu, nempel di pundak leher mereka, entah diapakan, entah digigit apa-apa, tahu-tahu mereka mati semua. Ya seperti matinya satu orang itu, serentak mati. Serentak mati. Wayah bitu, dan turun sapa Nabiullah, nabinya Allah Isa, wa ashabuhu, dan sahabatnya. Falaya jiduna, maka tidak menjumpai mereka mau diasiberin, tempat satu jengkal. Ila, kecuali kot malaahu, sungguh memenuhi pada tempat satu jengkal, opo zahamuhum, bau busuk daging mereka, wanat nuhum, dan ya bau busuk mereka, wadimauhum, dan darah mereka. Nah, masalah lagi kan. Jadi begitu tahu Ya'juj Ma'juj mati, nah mereka keluar dari persembunyian, turun dari gunung. Tapi apa yang terjadi? Seluruh permukaan bumi tertutup bangkai, tertutup darah, baunya busuk. Tidak ada tempat satu jengkal pun yang tembus ke tanah, lihat tanah, tidak ada. Bangkai semua. Ya. Fayar gobuna, maka berdoa mereka ilallah, pada Allah subhanahu, maha suci Allah. Fayar silu, maka mengutus sapa Allah alaihim, atas mereka, bangkainya Ya'juj Ma'juj, toiron, pada burung, ka'nakil buket, seperti leher-lehernya unta. Ya. Fatah miluhum, maka mengangkut apa burung hum, pada mereka bangkai. Fatat rohuhum, maka membuang apa burung hum, pada mereka bangkainya Ya'juj Ma'juj. Hai susa'a, dimana menghendaki sapa Allah. Tidak tahu itu dibuang kemana. Pokoknya banyak burung bawa pergi bangkainya Ya'juj Ma'juj itu. Tuma, kemudian yursilu, mengutus sapa Allah alaihim, atas mereka, ya mereka Nabi Isa, matoron, pada hujan, matoron, pada hujan. La yukinu, tidak bisa menjaga, minhu, dari hujan tersebut, apa baitu madarin, rumah tanah liat. Ya, rumah yang terbuat dari tanah liat. Wala, dan tidak wabarin, rumah yang terbuat dari kulit. Payak siluhu, maka membasuh apa hujan, hu, pada rumah, kata sehingga yat rukahu, meninggalkan apa hujan, hu, pada rumah, kazalakoti, seperti kaca, artinya bersih kaca. Jadi semuanya kena hujan, saking lebatnya hujan itu, entah itu rumah yang dari tanah liat, atau rumah yang terbuat dari kulit, atau rumah yang mungkin lebih bagus dari itu, semuanya kena hujan. Sehingga bersih semua. Jadi hujan itu membasuh semuanya,
Lah sehingga hujan itu meninggalkan bumi ini dalam keadaan bersih seperti kaca. Tuma kemudian yukalu dikatakan lil ardi pada bumi. Jadi bau-bau busuknya itu kan hilang semua. Tadi kan penuh darah, penuh nanah ya kan, bau-bau busuk itu. Bangkainya, tulang belulangnya itu dibawa burung entah kemana, terus ada hujan, sisa-sisa bau itu hilang semua, bersih. Ya. Tuma kemudian yukalu dikatakan lil ardi pada bumi. Ambiti menumbuhkanlah kamu tamarotaki pada buah-buahanmu. Warudi dan mengembalikanlah kamu barokataki pada barokah kamu. Nah itu bumi subur lagi, barokah lagi. Fayauma idin maka di hari itu ya takulu makan. Opo al isobatu segolongan orang atau banyak orang. Jadi al jamaah minan nas. Jadi isobah itu antara 10 sampai 40 orang. Ya. Minar rumanah dari satu buah delima. Jadi buah delimanya itu besar. Itu dimakan 40 orang itu cukup. Jadi barokahnya bumi itu kembali lagi seperti semula. Balik seperti zaman Nabi Adam dulu. Subur. Jadi buah delima itu besar, saking besarnya itu dimakan banyak orang itu cukup. Nah, kalau buah delima sekarang mbok emplok dhewe kurang. Iya kan? Karena memang barokahnya bumi sudah kalau sekarang jauh berkurang. Lah nanti setelah Ya'juj Ma'juj selesai itu barokahnya bumi muncul lagi. Fatus bi'uhum maka membuat kenyang apa satu delima hum pada mereka. Wayastadiluna dan bernaung mereka bikih fiha dengan kulitnya delima. Kulitnya itu bisa untuk payung, ya. Bisa untuk payung itu. Wayubariku dan memberi barokah. Sapa Allah pirisli di dalam susu perah. Susu perah. Kata sehingga inal likhah sesungguhnya onta peran minal ibili dari onta takfi mencukupi apa ya itu ya susunya dari onta peran itu alfi'am pada orang banyak minanasi dari manusia ya walik hata dan likhah ini sapi perah ya sapi perah minal wabar dari sapi takfi mencukupi apa sapi perah al qabilata pada satu qabilah. Jadi kalau fi'am itu jumlahnya lebih banyak daripada qabilah. Walik hata dan kambing perah minal golami dari kambing takfi mencukupi ya susunya itu al fakhid pada satu keluarga ya satu keluarga. Fabai nama hum maka di saat mereka kadzalika seperti demikian itu ketika itu bahasa mengutus sopo Allah alaihim atas mereka rihan pada angin thayyibatan yang baik ya angin yang semilir sepoi-sepoi gitu.
Fatak kudu maka mengambil apa angin tahta abatihim di bawah ketiak-ketiak mereka. Di bawah ketiak-ketiak mereka. Fatak bidu maka mengambil opo angin ruha kuli muslimin pada ruhnya setiap orang Islam. Orang Islam meninggal di situ. Ya, orang-orang Islam meninggal semua. Yang tersisa ya hanya orang-orang kafir yang jelek-jelek itu. Watabeko dan tersisa sopo sairunas seluruhnya manusia. Yataha rojuna. Ya kawin mereka. Ya kayak kewan ngono kuwi. Jimak-jimaan mereka atau kumpul kebu mereka. Jadi selepas angin yang bagus itu orang iman mati semua, yang tersisa hanya orang-orang kafir dan bejatnya luar biasa. Ya, berhubungan intim itu ya seperti hewan itu. Kama tataha roju sebagaimana ya kawin jimak-jimaan ya apa al-humur keledai wes persis kewan. Fa'alaihim maka atas mereka takumu terjadi atau berdiri apa asaatu kiamat. Jadi yang menjumpai kiamat yang sebetulnya itu ya memang orang-orang bejat. Ya, orang-orang bejat. Kalau orang mukmin sudah tuntas meninggal semua pada saat ada rihan thayyibah itu.